Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang buta, tidak bisa melihat sejak lahir. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Suatu saat Abdullah bin Ummi Maktum itu bertanya, minta dispensasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak sholat jamaah. Karena begini, wahai sahabatku, sholat jamaah itu ada tiga pendapat tentang hukum sholat berjamaah itu. Yang pertama ada yang mengatakan wajib, fardu ain. Jadi fardu ain. Yang kedua ada sunnatun muakkadatun. Nah ini mazhab Imam Syafi'i yang banyak di Indonesia itu adalah sunnatun muakkadatun. Jadi sunnah yang dikuatkan, yang dikukuhkan. Dan yang ketiga ada yang mengatakan sebagai fardu kifayah. Jadi ada tiga hukumnya sholat jamaah. Yang pertama fardu ain, yang kedua adalah sunnatun muakkadatun, dan yang ketiga adalah fardu kifayah. Sehingga wajar saja kalau misalnya Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini minta keringanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya ini kan buta, tidak ada yang menuntun saya untuk pergi ke masjid. Karena itu bolehkah saya untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Rasulullah mengatakan, kamu mendengar azan gak? Dijawab, yang mendengar ya Rasul. Jadi buta tetapi masih bisa mendengar. Saya masih mendengar azan ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan tidak ada dispensasi, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagimu. Akhirnya ya Abdullah bin Ummi Maktum berangkat, pokoknya semangat ya, karena memang meminta izin lalu tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW, maka jamaah di masjid. Suatu saat Abdullah bin Ummi Maktum ini ketika pergi ke masjid tersandung batu, jatuh. Karena jatuh ada yang luka, wajahnya ada yang luka. Ketika ada yang luka, sabar saja Abdullah bin Ummi Maktum ini. Abdullah bin Ummi Maktum sabar saja. Nah, ketika itulah ada iblis yang mendengar percakapan malaikat. Nah, ini Abdullah bin Ummi Maktum gara-gara jatuh itu separuh dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara jatuh dan berdarah tadi, bagian dari tubuhnya, wajahnya berdarah. Karena itulah maka iblis punya inisiatif. Wah, ini saya harus mengantar ini si Abdullah bin Ummi Maktum, harus saya tuntun, harus saya antar supaya dia tidak jatuh ini. Diantarlah ini si Abdullah bin Ummi Maktum ini berangkat ke masjid, dituntun, digandeng supaya tidak jatuh itu. Dan itu dilakukan tidak hanya sekali, dua kali, tidak. Tapi nanti berangkatnya juga begitu, pulangnya juga begitu, tidak hanya sekali, tidak hanya dua kali. Nah, suatu saat Abdullah bin Ummi Maktum kan juga curiga juga, ini ada orang kok baik sekali ini. Ini ada manusia kok baik sekali, selalu menunggu saya, menuntun saya, berangkat pulang pergi kok menuntun saya. Lalu ditanya sama Abdullah bin Ummi Maktum, Anda ini siapa? Bahasanya begitulah, kalau bahasa bebasnya. Anda ini siapa? Lalu dijawab, udahlah, kata iblis, tidak usah bertanya lah kepada saya, siapa saya. Yang penting kamu saya antar saja. Enggak bisa, kamu harus menunjukkan identitasmu, siapa kamu, supaya saya mendoakan kamu itu. Lalu kalau kamu nggak mau memberitahu, saya nggak usah kau antar lagi lah. Ngapain kau antar? Saya tidak tahu siapa yang mengantar, sehingga saya juga tidak bisa mendoakan secara khusus, secara spesifik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu iblis itu karena dia nanti kalau misalnya diantar nanti tidak jadi mengantar, ya akhirnya ngomong juga, mengaku juga dia. Ketahuilah gitu bahasa sekarang, dalam bahasa bebas saya ini adalah iblis. Wah, Abdullah bin Ummi Maktum, loh kok bisa? Iblis kan biasanya menghalangi orang untuk beribadah, menggoda orang supaya tidak beribadah, supaya bareng-bareng masuk neraka gitu. Lalu dijawab sama si Abdullah bin Ummi Maktum, kamu kok bisa begitu? Kenapa? Lalu dijawab oleh iblis. Iblisnya menjawab, saya melakukan begini karena saya mendengar malaikat mengatakan gara-gara kamu jatuh itu, maka separuh dosamu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya menjaga supaya kamu tidak jatuh lagi. Karena kalau nanti kamu jatuh lagi, separuh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosamu bisa jadi habis. Jadi keenakan kamu, makanya saya harus menuntun kamu supaya kamu tidak jatuh lagi. Karena kalau jatuh lagi, nanti dosa separuhmu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana iblis itu menolong orang, tapi intinya atau tujuannya adalah supaya orang itu tidak menuju kebaikan. Kelihatannya tampak baik, kelihatannya tampak bagus, tapi endingnya atau tujuannya adalah
sesuatu yang tidak baik dan sesuatu yang tidak bagus karena dia khawatir Abdullah bin Ummi Maktum itu diampuni dosanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak adagium kita atau kayak orang tampilannya bagus tapi sejatinya intensinya, niatnya adalah jelek, niatnya adalah sesuatu yang membahayakan. Nah ini jadi kalau ada orang, makanya orang munafik itu apa? Orang munafik itu adalah perkataannya tidak sama dengan isi hatinya. Tindakannya tidak sama dengan apa yang diniatkan di hatinya. Itu berarti munafik gitu. Jadi kalau misalnya iblis itu menolong Abdullah bin Ummi Maktum, ya karena tujuannya tadi itu. Ternyata untuk supaya Abdullah bin Ummi Maktum tidak jatuh, dan kalau jatuh nanti bisa menyebabkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ini pentingnya jamaah wahai sahabatku. Bahkan ada sebuah cerita hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini sahabatku, ayo kita jamaah itu. Kalau jamaah maka yang akan dilihat pertama-tama adalah imamnya. Kalau misalnya imamnya bagus, maka sholat jamaah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini jamaahnya harus menjaga syarat-syaratnya sholat ya. Maksudnya kurang sempurna, macam-macam bacaannya kurang baik dan lain sebagainya. Pertama-tama yang dilihat adalah imamnya. Kalau imamnya baik, maka semua jamaah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imamnya khusyuk, imamnya itu memiliki pengetahuan, memiliki keilmuan yang baik, aliman, amidan, terus kemudian mukhtaron, kan dalam kaidah fikih kan begitu. Kemudian maka kalau misalnya imamnya tidak bisa khusyuk, imamnya tidak bisa sempurna, itu nanti yang dilihat adalah jamaahnya. Semua jamaah tidak sempurna, tapi ada satu jamaah yang baik, ada satu jamaah yang sempurna. Nah, imamnya tidak misalnya. Imamnya tidak terlalu baik. Awalnya kan kalau imamnya baik yang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nanti kalau imamnya tidak baik gimana? Maka dilihat jamaahnya. Kalau misalnya jamaahnya ini ada yang baik, bacaannya ada yang baik, ada yang khusyuk dan macam-macam, satu jamaah saja, maka yang lain juga terbawa-bawa. Itulah hebatnya jamaah wahai sahabatku. Satu menarik yang lainnya itu. Lalu kalau misalnya imamnya sama, tidak bisa sempurna, kemudian jamaahnya juga sama, tidak sempurna juga, gimana itu kalau misalnya sama-sama? Maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana ini satu jamaah masjid pada tidak ada yang khusyuk ini? Gimana ini? Tidak ada yang sempurna. Tapi sah juga, tapi tidak mengalami kesempurnaan itu. Gimana ini? Lalu Allah Subhanahu wa taala terima semuanya. Loh, kenapa kok diterima? Jawabannya adalah karena dia mau sholat jamaah, dia mau melangkahkan kaki ke masjid. Maka itu kalau bagi mereka yang rumahnya dekat dengan masjid, bersyukurlah. Kenapa? Karena dia bisa setiap saat, setiap waktu bisa sholat lebih awal, bisa takbiratul ihram nanti bersama imam gitu. Kan lebih enak kan begitu bagi orang yang rumahnya dekat masjid, alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang rumahnya jauh dari masjid, rumahnya yang jauh dari masjid bagaimana? Alhamdulillah juga. Karena setiap jangkah menuju masjid, pahalanya luar biasa besar. Jadi tidak ada istilah kita menyesal, waduh rumahku kok jauh, rumahku dekat. Rumahnya yang dekat juga bermanfaat karena dia bisa cepat pergi ke masjid, lebih mudah pergi ke masjid. Tapi bagi mereka yang rumahnya jauh, alhamdulillah juga. Karena setiap langkah, setiap jangkah menuju masjid itu pahalanya luar biasa. Makanya kan ada cerita dulu yang mungkin pernah saya ceritakan dalam YouTube ini, ada sahabat yang tidak mau bikin rumah yang dekat dengan masjid. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana setiap jangkah menuju masjid pahalanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.